Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel terpilih. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu channel pilihan Bapak Ibu ya. Dan saya doakan Bapak Ibu rekan-rekan semua selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu, kembali kita akan berbagi. Pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan latihan soal-soalnya untuk CAT seleksi PPS, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK pada pemilu yang akan datang ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat dan ingin mengikuti seleksi. Semoga lulus ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, rekan-rekan, langsung saja. Tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video-video dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan. Terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu rekan-rekan, kita masuk ke soal-soalnya ya. Kita masuk soal nomor 1 ya Bapak Ibu rekan-rekan. Nomor 1, perlengkapan pemungutan suara menurut ketentuan pasal 341 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah: A. Kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, dan TPS. B. Kotak suara, meja kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, dan TPS. C. Kotak suara, meja untuk kotak suara, meja dan kursi untuk petugas KPPS, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk coblos pilihan, dan TPS. Atau D. Kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, TPS, dan Linmas. Mari kita lihat Bapak Ibu, sesuai dengan pasal 341 Undang-Undang Pemilu yang termasuk perlengkapan pemungutan suara itu adalah yang mana Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang tepat itu yang A ya, kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, dan TPS. Yang B itu ada meja, bukan masuk ya, meja. Yang C juga ada mejanya. Yang D ini ada linmas ya di sini ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 2, perlengkapan pemungutan surat suara harus sudah diterima KPPS paling lambat A. setengah hari sebelum hari pemungutan suara, B. 1 hari sebelum hari pemungutan suara, C. 1,5 hari sebelum hari pemungutan suara, D. 2 hari sebelum hari pemungutan suara. Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu ya. Nomor 3, bagi Bapak Ibu yang memiliki pendapat lain mungkin bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Nomor 3, kotak suara yang disediakan untuk pemungutan suara di TPS terdiri dari, nah ini kotak suaranya Bapak Ibu. A. 4 jenis kotak suara masing-masing untuk menyimpan surat suara calon anggota DPR, surat suara calon anggota DPD, surat suara calon anggota DPRD Provinsi, dan surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Kota. B. 6 jenis kotak suara masing-masing untuk menyimpan surat suara pasangan calon, surat suara calon anggota DPR, surat suara calon anggota DPD, surat suara calon anggota DPRD Provinsi, surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Kota, dan surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati. C. 7 jenis kotak suara masing-masing untuk menyimpan surat suara pasangan calon, surat suara calon anggota DPR, surat suara calon anggota DPD, surat suara calon anggota DPRD Provinsi, surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Kota, surat suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati. Atau yang D, 5 jenis kotak suara masing-masing untuk menyimpan surat suara pasangan calon, surat suara calon anggota DPR, surat suara calon anggota DPD, surat suara calon anggota DPRD Provinsi, dan surat suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Yang mana Bapak Ibu? Kotak suara yang disediakan pada pemungutan suara di TPS itu pada pemilu terdiri dari 5 jenis kotak suara ya Bapak Ibu. Untuk menyimpan pasangan calon, presiden maksudnya ya, surat suara calon anggota DPR, surat suara calon anggota DPD, surat suara calon anggota DPD Provinsi, dan surat suara untuk calon anggota DPD Kabupaten Kota. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 4. Jumlah surat suara yang
disediakan di TPS untuk pemilu legislatif pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Jumlah surat suara yang disediakan di TPS untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah A. Sejumlah DPT pada suatu TPS ditambah 2,5% dari jumlah DPT sebagai cadangan. B. Sejumlah DPT pada suatu TPS ditambah pemilih dalam DPPH dan ditambah 2,5% dari jumlah DPT sebagai cadangan. C. Sejumlah DPT pada suatu TPS ditambah 2% dari jumlah DPT sebagai cadangan. Atau D. Sejumlah DPT pada suatu TPS ditambah pemilih dalam DPPH dan ditambah 2% dari jumlah DPT sebagai cadangan. Jumlah suara-suara, soalnya jumlah suara-suara yang disediakan TPS untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden adalah berapa Bapak Ibu? Iya, yang jumlah DPT, sejumlah DPT ditambah 2% sebagai cadangan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Sejumlah DPT pada suatu TPS ditambah dengan 2% dari jumlah DPT sebagai cadangan. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal nomor 5. Jumlah surat suara yang disediakan untuk pemungutan suara ulang masing-masing untuk pemilu presiden dan wakil presiden di setiap kabupaten kota, surat suara untuk pemilu anggota DPR untuk setiap dapil, surat suara untuk pemilu anggota DPD untuk setiap dapil, surat suara untuk pemilu anggota DPRD pada provinsi untuk setiap dapil, dan surat suara untuk pemilu DPD kabupaten kota untuk setiap dapil yang ditetapkan oleh keputusan KPU adalah sebanyak A. Sebanyak 1.000 surat suara, B. Sebanyak 1.500 surat suara, C. Sebanyak 2.000 surat suara, atau D. Sebanyak 3.000 surat suara. Jumlah surat suara yang disediakan untuk pemungutan suara ulang Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang A ya, sebanyak 1.000 surat suara ya. Jadi nomor 5 jawabannya yang A. Kita lanjutkan nomor 6. Surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden memuat A. Foto pasangan calon, nama pasangan calon, nomor urut pasangan calon, dan tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik pengusung pasangan calon. B. Foto pasangan calon, nama pasangan calon, nomor urut pasangan calon, dan tanda gambar partai politik. C. Foto calon, nama calon, nomor urut calon, dan tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul calon. D. Foto calon, nama calon, nomor urut calon, dan tanda gambar partai politik. Surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden memuat ya foto pasangan calon, nama pasangan calon, nomor urut pasangan calon, dan tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul pasangan calon. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 7. Surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota memuat A. Tanda gambar partai politik dan nomor urut partai politik. B. Nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota. C. Tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, dan nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota. Atau D. Jawab semua jawaban salah. Surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota memuat ya jawabannya tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota. Jadi yang paling panjang ini Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 8. Yang termasuk lembaga penyelenggara pemilu adalah A. KPU, Bawaslu, DKPP, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. B. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. C. KPU, Bawaslu, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS. D. KPU, Bawaslu, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS. Yang termasuk lembaga penyelenggara pemilu adalah ya Bapak Ibu KPU,
Bawaslu, DKPP, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya. Terima kasih. Soal nomor 9. Bilik pemungutan suara yang disediakan di setiap TPS dalam pemilu sebanyak A. 4 buah, B. 5 buah, C. 3 buah, D. Lebih banyak lebih baik. Gimana Pak Ibu? Bilik pemungutan suara yang disediakan di setiap TPS dalam pemilu adalah sebanyak 4 buah ya Bapak Ibu, 4 buah. Jangan salah Bapak Ibu, ini sesuai dengan bunyi aturan di undang-undangnya ya. Kita lanjutkan nomor 10. TPS yang dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus memiliki ketentuan A. Berbentuk lonjong dengan lingkar tengah 10 meter persegi. B. Berbentuk persegi 6 dengan ukuran paling sedikit 12 meter atau dapat disesuaikan dengan kesepakatan warga setempat. B. Berbentuk C berbentuk persegi panjang dengan ukuran paling sedikit panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Atau D. Semua jawaban benar. TPS yang dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus memiliki ketentuan berbentuk persegi panjang dengan ukuran paling sedikit 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat menyesuaikan dengan kondisi setempat. Jawabannya yang C ya Bapak Ibu rekan-rekan. Ingat 8 kali 10 ya minimal atau menyesuaikan. Nomor 11. Kegunaan sampul kertas di TPS adalah untuk A. Untuk memuat surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. B. Untuk memuat surat suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi. C. Untuk memuat surat suara, sertifikat rekapitulasi, dan alat kelengkapan pemungutan suara. D. Untuk memuat semua bentuk berita acara di TPS. Kegunaan sampul kertas di TPS Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang A ya, untuk memuat surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Jawabannya yang A. 12. Tugas pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam mengawal proses pengadaan sampai distribusi logistik pemilu adalah A. Memastikan bahwa semua dilaksanakan secara jujur, adil, dan akuntabel. B. Memastikan semua berjalan sesuai skenario yang direncanakan. C. Memastikan bahwa perlengkapan penyelenggaraan pemilu beserta dukungan perlengkapan lainnya aman sampai tujuan. Atau D. Memastikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien. Saya ulangi nomor 12. Tugas pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam mengawal proses pengadaan sampai distribusi logistik pemilu adalah memastikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan dengan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien. Jadi nomor 12 jawabannya adalah yang D. Nomor 13. Tinta yang digunakan di setiap TPS harus memiliki daya tahan atau lekat paling kurang A. Selama 6 jam, selama 5 jam, selama 4 jam, atau D. Semua jawaban salah. Tinta yang digunakan di TPS harus memiliki daya tahan atau lekat paling kurang selama 6 jam ya Bapak Ibu sekalian. Selama 6 jam untuk tintanya bisa lekat selama 6 jam. Jawabannya yang A ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan, jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu, tekan bel loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dan soal-soal berikutnya ya Bapak Ibu. Terima kasih.
Kita lanjutkan nomor 14 ya Bapak Ibu. Nomor 14, tinta yang digunakan di TPS harus mendapatkan A. Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, B. Sertifikat rekomendasi dari ID, C. Sertifikat rekomendasi Bawaslu, atau D. Sertifikat audit kepatuhan dari KAP. Tinta yang digunakan di TPS harus mendapatkan sertifikat halal dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 15. Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam proses sortir dan pelipatan surat suara, hal apa yang bisa dilakukan oleh pengawas pemilu? A. Memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. B. Mengeluarkan putusan untuk dilaksanakan. C. Memberikan saran perbaikan. D. Semua jawaban benar menurut nalar hukum. Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam proses sortir dan pelipatan surat suara, hal yang bisa dilakukan oleh pengawas pemilu adalah memberikan saran perbaikan ya. Jawabannya yang C. Bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki jawaban lain, bisa di-share di kolom komentar ya. Kita ikut jawaban sesuai dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu ya. Nomor 16. Dalam hal terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam proses sortir lipat suara dan pengawas pemilu tidak melaksanakan pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki, maka pengawas pemilu A. dapat dikenai sanksi kode etik karena tidak melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki. B. Tidak dapat dikenai sanksi karena ia bukan melakukan kesalahan. C. Pengawas pemilu memiliki hak imunitas sehingga tidak diberi sanksi. D. KPU dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan masukan dari KPU Kabupaten Kota. Dalam hal terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam proses sortir lipat suara dan pengawas pemilu tidak melaksanakan pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki, maka pengawas pemilu dapat dikenai sanksi kode etik karena tidak melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jawabannya yang A, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan soal nomor 17. Apa kepanjangan dari DP4 dalam pemilu? Kepanjangan DP4 adalah A. Daftar penduduk potensial pemilih. B. Daftar penduduk pemilih pemilu. C. Daftar potensial penduduk pemilih. D. Daftar pemilih potensial pemilu. Kepanjangan dari DP4 adalah daftar penduduk potensial pemilih. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor selanjutnya, nomor 18. Siapakah yang menyediakan data DP4 dalam pemilu? A. Pemerintah. B. Partai politik. C. Lembaga negara. D. Disdukcapil. Yang menyediakan data DP4 dalam pemilu adalah pemerintah ya Bapak Ibu rekan-rekan. DP4 dikeluarkan oleh pemerintah. Nomor 19. Apa yang dimaksud alat peraga kampanye? A. Semua benda yang mengandung unsur kampanye dan bersifat mengajak orang lain untuk memilih dirinya. B. Semua benda yang berisi visi, misi, dan program pasangan calon atau simbol-simbol yang dengan sengaja dibuat untuk keperluan kampanye. C. Setiap orang per orang yang melakukan peragaan atau kegiatan yang mengandung unsur alat di dalamnya dan bersifat kampanye. D. Semua benda atau bentuk lain yang memuat simbol, visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang lain memilih pasangan calon tertentu yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota yang didanai anggaran pendapatan belanja daerah dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan belanja negara. Yang mana Bapak Ibu? Yang dimaksud peraga kampanye adalah yang paling panjang ya Bapak Ibu.
Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota yang didanai anggaran pendapatan belanja daerah dan dapat didukung oleh anggaran belanja pendapatan negara. Jadi jawabannya adalah yang D ya Bapak Ibu. Alat definisi dari alat peraga kampanye ya. Nomor 20. Dalam Undang-Undang Pemilu, kampanye bertujuan sebagai A. Transformasi politik masyarakat, B. Pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, C. Sarana untuk menguji kedewasaan politik yang dilaksanakan secara akuntabel dan terbuka, D. Sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi liberal di Indonesia. Dalam Undang-Undang Pemilu, kampanye bertujuan sebagai pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jawabannya adalah yang B ya Bapak Ibu sekalian. Nomor selanjutnya, nomor 21. Siapakah pelaksana kampanye dalam pemilu presiden dan wakil presiden? A. Partai politik dan relawan pendukung. B. Partai politik dan gabungan partai politik, keluarga pasangan calon yang ditunjuk. C. Pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusung seorang atau per orang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden. D. Semua jawaban benar. Pelaksana kampanye dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang per orang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 22. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton sampai saat ini ya. Nomor 22. Materi kampanye dalam pemilu presiden dan wakil presiden meliputi A. Visi, misi, dan program pasangan calon. B. Visi, misi, program, dan kegiatan pasangan calon baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. C. Visi, misi, program dalam bentuk lisan maupun tulisan dan bertujuan menggiring opini publik. D. Visi, misi, dan kegiatan untuk 5 tahun masa jabatan. Materi kampanye dalam pemilu presiden dan wakil presiden meliputi visi, misi, dan program pasangan calon ya Bapak Ibu sekalian. Jawabannya adalah yang A. Nomor selanjutnya, nomor 23. Kampanye pemilu dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan penyebaran bahan kampanye. B. Pertemuan tertutup dan pertemuan terbuka. C. Pertemuan tertutup, pertemuan terbuka, dan menggunakan jaringan sayap organisasi agar lebih efektif. D. Semua cara dapat dilakukan sepanjang dapat memberikan hasil maksimal. Kampanye pemilu dapat dilakukan antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan penyebaran bahan kampanye. Jawabannya yang A. Ada 3 hal ya. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan penyebaran bahan kampanye. Nomor 24. Masa tenang berlangsung selama A. 3 hari sebelum hari pemungutan suara dan dapat ditambah jika KPU menghendaki. B. 3 hari sebelum hari pemungutan suara dan dapat dikurangi jika KPU menghendaki atas rekomendasi Bawaslu. C. 3 hari sebelum hari pemungutan suara. D. 3 hari sebelum hari pemungutan suara dan dapat ditambah atau dikurangi maksimal 1 hari. Masa tenang berlangsung selama 3 hari ya Bapak Ibu, 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi tidak ada embel-embel apapun ya. Di yang lain ini ada embel-embelnya Bapak Ibu. Selanjutnya soal nomor 25. Larangan dalam kampanye salah satunya adalah
A. Mempersoalkan dasar dan asas partai politik. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan diri sendiri. D. Merusak kantor partai politik. Larangan dalam kampanye, Bapak Ibu. Larangan dalam kampanye salah satunya adalah, iya, jawabannya adalah mengganggu ketertiban umum ya Bapak Ibu, yang paling tepat sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang ada ya. Nomor selanjutnya, nomor 26. Terima kasih Bapak Ibu yang masih menonton video ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu. Silahkan dibagikan ke rekan-rekan kita jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya nomor 26. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain termasuk kategori A. Pelanggaran azas pemilu. B. Larangan kampanye. C. Pelanggaran kode etik pemilu. D. Pelanggaran umum. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain termasuk kategori ya larangan kampanye ya. Ini adalah sebuah larangan dalam kegiatan kampanye Bapak Ibu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi soalnya nanti kita jawab sesuai dengan bunyi pasal dalam undang-undang dan aturan yang ada ya Bapak Ibu. Nomor 27. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki jawaban lain bisa di-share di kolom komentar ya. Terima kasih. Nomor 27, setiap pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu diancam dengan A. Pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. B. Pelanggaran administrasi pemilu. C. Pelanggaran kode etik pemilu. D. Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Setiap pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu diancam dengan, ini dalam undang-undangnya ya Bapak Ibu. Iya, nomor diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah yang A. Dalam kegiatan kampanye kepala desa A. Ini kepala desa Bapak Ibu. Dilarang sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. B. Boleh sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu sepanjang dilakukan kepada seluruh partai politik. C. Dilarang sebagai pelaksana dan tim kampanye sepanjang hal itu mengganggu tugasnya sebagai kepala desa. D. Dilarang jika hal itu dilakukan hanya untuk satu partai politik. Dalam kampanye kepala desa, iya dilarang ya Bapak Ibu, dilarang sebagai pelaksana dan tim kampanye. Ini tidak melihat partainya, intinya dilarang Bapak Ibu ya. Selanjutnya soal nomor 29 Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu? Pelanggaran administrasi pemilu. A. Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. B. Pelanggaran terhadap tata cara, teknik dan mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu. C. Pelanggaran terhadap prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu. D. Pelanggaran terhadap semua tahapan pemilu. Yang dimaksud pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi jawaban yang benar, yang tepat adalah yang A ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya soal nomor 30 Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan perseorangan peserta pemilu adalah A. Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu calon presiden dan wakil presiden. B. Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu calon anggota DPR. C. Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu calon anggota DPRD provinsi dan atau calon anggota DPRD kabupaten kota.
D. Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD. Yang dimaksud dengan perseorangan peserta pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya kita akan sambung di video berikutnya ya Bapak Ibu. Kita ketemu di part 5 ya, bagian 5. Video bagian 5 ini bagian keempat ya. Kita ketemu lagi di bagian kelima untuk melanjutkan soal-soal berikutnya. Untuk itu jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video saya berikutnya ya, soal-soal setelah ini ya. Jangan lupa apabila dirasa bermanfaat silahkan dibagikan dan share ke rekan-rekan kita yang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton video ini sampai selesai. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.